as the disease. Yo, halo semuanya. Kembali lagi bersama Anindya. Oke, di video kali ini kita akan membahas cerita film yang berjudul Perfect Scenes. Film ini dirilis pada tahun 2011. And then the loss of another sense. Film diawali dengan seorang wanita yang bernama Susan. Dia adalah seorang profesor epidemiologi dan temannya bernama Gord. Mereka sedang melakukan interogasi kepada salah satu pasien yang kehilangan indera penciuman. Padahal pasien tersebut tidak pernah kemana-mana dan tidak pernah kontak dengan penderita yang lain. Tapi anehnya, sudah 100 orang yang kehilangan indera penciuman di negara Inggris. Dan sama halnya dengan Spanyol, Belgia, dan Prancis. Sedangkan di restoran, terlihat seorang laki-laki yang sedang sibuk memasak bernama Michael. Ia adalah seorang kepala chef yang sangat handal. Kemudian Michael yang sedang istirahat, ia melihat Susan yang sedang menelpon sambil merokok. Michael yang ingin berkenalan, ia pun meminta rokok dan korek sambil memperkenalkan dirinya. Esok harinya, Susan dan temannya bernama Val, mereka sangat kesusahan untuk menemukan penyebab orang-orang kehilangan indera penciuman. Val pun mengatakan virus ini tidak menular. Hari-hari pun terus berjalan, di mana banyak orang mulai merasakan kesedihan yang tidak normal, sehingga menyebabkan mereka mulai kehilangan indera penciuman. And then WHO juga mengatakan penyakit ini gejalanya sama dengan penyakit Cervus olfactory syndrome, yang menyebabkan WHO menaikkan tingkat bahayanya infeksi virus menjadi tingkat 5, yaitu bisa membahayakan bagi manusia. Sedangkan Michael, dirinya heran melihat orang-orang menggunakan masker, padahal virus tidak menular. Dan sekarang restoran tempat Michael bekerja tidak ada pengunjung sama sekali, dikarenakan banyak orang-orang sudah kehilangan indera penciuman mereka. Mereka semuanya yang sudah pulang, dikarenakan tidak mendapat pelanggan satupun. Kebetulan Susan yang baru pulang bekerja, Michael menawarkan kepada Susan makan gratis, daripada makanan yang sudah mereka buat basi dan mubazir. Susan yang mendengar itu, ia pun langsung mencicipi masakan seorang Michael. Mereka yang sedang asik berbicara, tiba-tiba Susan menangis teringat akan almarhum ayahnya, yang sama persis dengan sikap dan perilaku seorang Michael. Michael yang mencoba menenangkan Susan, ia pun memberikan Susan kain lap lalu memeluknya. Tapi Susan melarang Michael agar jangan terlalu dekat-dekat, takutnya ia terinfeksi. Namun Michael mengatakan virusnya tidak menular. Susan pun memberitahukan Michael bahwa kami tenaga kesehatan sengaja mengatakan tidak menular, agar tidak membuat orang-orang menjadi panik. Lalu Michael pun mengatakan Susan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Michael pun langsung bereaksi. Ia mencoba mengambil kesempatan di dalam sebuah kelegitan. Sialnya, Michael tiba-tiba menjadi sedih yang tidak terkendali. Pagi harinya mereka yang sudah bangun, Susan memberitahukan Michael bahwa mereka berdua sudah kehilangan indera penciuman secara total, dikarenakan mereka berdua kemarin sedih secara berlebihan. Michael yang mendengar itu pun, ia menerimanya dengan lapang dada. Beberapa hari kemudian, bos Michael yang tidak ingin bangkrut menyuruh bawahannya agar memperkuat aroma makanan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, supaya orang-orang bisa mencium bau makanan yang mereka makan. Mendengar itu, mereka pun langsung bergegas menambahkan garam, micin, saus cabai, coklat, batu bata, batu akik, serta semua kenangan manis bersama mantan dalam jumlah yang banyak. Sehingga sekarang aroma makanannya bisa dicium meskipun hanya sedikit. Sore harinya, Michael mengajak Susan untuk pergi jalan-jalan. Mereka yang sudah pulang jalan-jalan ini pun, tanpa basa-basi, mereka langsung saling mantap-mantap.
Tentunya setiap hari mereka melakukan secara rutin. Dan kini banyak teori-teori mengatakan bahwa semuanya adalah konspirasi. Para elit global sengaja melakukan ini demi menghancurkan ekonomi sebuah negara. Ada juga teori mengatakan Tuhan sudah memberikan hukuman kepada orang-orang yang kafir. Tapi di sini semua agama dan negara tidak luput dan terinfeksi oleh virusnya yang belum diketahui penyebabnya. Bahkan ada teori menyebutkan ini adalah ulah para alien. And there are other things. Susan yang sedang berada di tempat kerja, ia melihat Val berlari ke ruangan membantu Gord yang sedang ketakutan. Dan kini gejala baru muncul lagi. Tadi di awal orang yang merasa bersedih tidak normal, membuat mereka kehilangan indera penciuman dan sekarang mereka dihantui oleh rasa takut, menyebabkan orang menjadi makan lebih lahap seperti babi. Semua orang yang mulai sadar atas apa yang dilakukan, kini mereka menjadi malu dan mulai timbul efek baru, yaitu kehilangan indera perasa. Sekarang orang-orang tidak bisa merasakan pahit, manis, asam, kecut, pedas, dan asin. Hingga beberapa minggu kemudian, para manusia yang masih hidup kini mulai menerima dan terbiasa hidup tanpa indera penciuman mereka. Dan sekarang orang-orang ke restoran bukan untuk mencari sensasi penciuman atau perasa, melainkan mereka pergi ke restoran hanya untuk mengingat dan mendengarkan apa yang mereka makan. Mereka yang tidak bisa merasakan apa yang mereka makan, mulai mencoba memakan tanah ataupun kerikil, ditambah dengan memakan semen dan terbentuklah bangunan proyek serta patung tugu pancoran di usus mereka. Waktu pun terus berjalan. Dan kini beberapa minggu kemudian, seorang ilmuwan yang sedang di Thailand memberitahukan Susan, Val beserta Gord, bahwa di sana muncul gejala baru, yaitu orang-orang mulai marah merasakan kebencian dan kekerasan secara tidak terkendali. Sehingga di Thailand, Cina, Rusia, dan India muncul efek baru, yaitu orang-orang sudah tidak mempunyai indera pendengarannya. From Thailand, across India to China, Russia, and beyond. And then the loss of another sense. Anger. Esok harinya, Michael yang mengajak Susan pergi ke rumahnya, tiba-tiba Michael mengeluarkan gejala rasa marah benci dan rasa ingin melakukan kekerasan. Beruntungnya Susan, yang tidak ingin terjadi apa-apa kepada dirinya oleh amukan Michael, ia pun berhasil kabur. Sedangkan di jalan, orang-orang sudah mulai mengamuk. Beberapa jam kemudian, Michael yang baru sadar atas apa yang ia lakukan, ia lalu mencoba teriak, tapi dia tidak bisa mendengar apa-apa. Kini, banyak orang-orang sudah kehilangan indera pendengarannya. Sedangkan Susan, yang pergi ke tempat kerjanya, ia bertemu dengan Gord. Di sini, mereka berdua masih sama-sama belum kehilangan indera pendengar. Kemudian, tiba-tiba ada telepon dari Michael yang mencoba minta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Tapi Susan yang tidak terima dengan Michael mengatakan, itu bukan diriku, tapi virus yang membuatku seperti itu. Susan pun langsung marah-marah tidak karuan, bagaikan orang gila. Sedangkan Michael, ia dilarang keluar oleh petugas dikarenakan petugas akan siap mengirimkan makanan setiap jam makan. Susan yang baru terbangun, sekarang ia sudah tidak bisa mendengarkan lagi. Kemudian ia pergi mencari Gord dan ia pun bertemu dengan Gord yang baru mulai menunjukkan gejala marah-marah. Lalu Susan yang takut dia pun langsung pergi ke rumah temannya. Sedangkan Michael, dia pergi ke restoran membangunkan bosnya. Hari-hari pun terus berjalan, di mana kenyataan manusia masih hidup. Mereka harus terbiasa beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Dan kini, kehidupan Susan mulai hampir pulih seperti biasa. Meskipun manusia tidak mempunyai indera penciuman, perasa, dan pendengar. Sedangkan Michael, dirinya setiap hari menunggu kepulangan Susan yang belum balik dari kepergiannya dari bulan kemarin. Tiba-tiba, indera penglihatan semua manusia menjadi hilang. Semuanya menjadi gelap gulita.
Pagi harinya, semua manusia sangat senang dan sangat bersyukur penglihatan mereka kembali lagi. Meski mereka tidak bisa mencium, mengecap, dan mendengarkan, setidaknya mereka masih bisa menjalani hidup dengan melihat. Sedangkan Susan dan Michael, mereka yang mempunyai kesempatan untuk saling memaafkan. Mereka berdua pun bergegas pergi menuju ke rumahnya Susan. Dan di sini mereka berdua bertemu lalu berbagi oksigen. Mereka pun hidup bahagia. Tapi kegelapan kembali datang. Semua manusia tidak bisa melihat, mengecap, mendengarkan, dan mencium bau. Manusia kini hanya bisa merasakan gaya dan cara saling menyodok. Bodies close together, eyes closed. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe channel ini, agar di kemudian hari channel ini bisa terus berkembang, makin berkembang. Karena percayalah, di balik video yang sederhana ini, pasti akan banyak sekali sesajen yang kian menipis. So, akhir kata, dadah, 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 dadah.